Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Silja Fitriagara, NIM 2022 30 157 dari Fakultas Vokasi Prodi Agromedis. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tugas pendidikan kewarganegaraan, yaitu relevansi Pancasila dalam kehidupan. Simak baik-baik ya. Jadi, di sini ada beberapa materi ya yang akan kita sampaikan. Pertama, Pancasila dalam aspek individu. Kedua, kondisi remaja dalam Pancasila. Ketiga, relevansi mahasiswa dalam globalisasi dengan Pancasila. Dan yang terakhir, sumber daya manusia dalam Pancasila. Yang pertama, Pancasila dalam aspek individu. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara karena memiliki nilai-nilai yang dapat menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan realisasi Pancasila karena nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar Pancasila tidak hanya menjadi slogan belaka, namun benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Contohnya, dapat direalisasikan dengan menjaga kerukunan antar suku, agama, dan etnis serta menghargai perbedaan pendapat, berusaha menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi toleransi, berempati, dan berkontribusi untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Harapan saya terhadap penerapan Pancasila di masa depan, baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat secara luas adalah agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pegangan yang kuat dan tidak tergantikan. Saya berharap masyarakat dapat terus menghormati perbedaan, menjunjung tinggi keadilan dan demokrasi, serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila juga perlu ditingkatkan untuk membentuk generasi yang lebih baik dan memastikan kesinambungan nilai-nilai Pancasila di masa depan. Kita lanjut yang kedua, yaitu kondisi remaja dalam Pancasila. Generasi muda membutuhkan pendidikan yang berlandaskan Pancasila, di mana memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan tersebut tidak hanya dari sekolah, namun peran keluarga juga sangat penting untuk menjadi contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila, remaja dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan, norma-norma sosial, dan etika yang baik. Pendidikan ini juga mendorong remaja untuk mengembangkan sikap kritis, berpikir mandiri, dan mengambil tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan dan inspirasi bagi remaja dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam kehidupan mereka, dengan memberikan landasan moral yang kuat. Misalnya, remaja dapat mengandalkan nilai persatuan dalam menghadapi perbedaan dan konflik, nilai kerakyatan dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan nilai keadilan sosial dalam memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua. Pancasila juga mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang penting dalam mengambil keputusan yang tepat dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, relevansi mahasiswa dalam globalisasi dan Pancasila. Globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan remaja. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah kemudahan akses informasi dan teknologi yang memungkinkan remaja untuk belajar dan mengembangkan diri dengan lebih baik. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif, seperti masuknya budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat mempengaruhi perilaku remaja. Dalam era globalisasi, mahasiswa memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan pengalaman dari berbagai belahan dunia. Mereka terhubung dengan
mahasiswa dari negara lain, dapat mengakses sumber daya pendidikan internasional, dan terlibat dalam diskusi dan kolaborasi lintas budaya. Globalisasi memberikan mahasiswa kesempatan untuk memperluas pemahaman mereka tentang dunia dan berinteraksi dengan pemikiran, nilai, dan kepercayaan yang berbeda. Globalisasi membawa mahasiswa ke dalam kontak dengan berbagai budaya, agama, dan pandangan dunia. Hal ini dapat mengembangkan pemahaman yang lebih inklusif tentang pluralisme dan menghargai perbedaan antar individu dan kelompok. Globalisasi membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dalam diskusi dan pertukaran ide secara internasional. Keterbukaan ini mendorong mahasiswa untuk mengemukakan pendapat mereka, berdialog dengan orang lain, dan memperdalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila melalui perspektif global. Yang terakhir, sumber daya manusia dalam Pancasila. Pancasila adalah dasar Indonesia. Dasar negara Indonesia dan pendidikan merupakan salah satu sarana utama dalam membentuk karakter generasi muda. Pancasila diajarkan melalui pendidikan formal dan non-formal pastinya, untuk memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Dalam konteks sumber daya manusia, pendidikan berperan penting dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi muda perlu menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan rasa sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini akan membantu menciptakan generasi muda yang berintegritas, beretika, dan memiliki kesadaran sosial yang kuat. Generasi muda memiliki peran kunci dalam memimpin dan menggerakkan kemajuan bangsa. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengembangkan kepemimpinan yang adil, transparan, dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan persatuan. Terima kasih.